besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak berselang bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Bapa. Nanti kami minta dengan hormat Ibu Messi pimpin kita dalam doa pembukaan. Kalau tidak ada Ibu Messi, boleh Ibu Lydia pimpin kita dalam doa pembukaan. Lydia. Ibu Lydia boleh pimpin kita dalam doa, Bu. Kalau enggak Pak Johan aja. Tuhan Ya, sampai boleh. aku. Kalau tidak Pak Johan boleh pimpin kita, Bu. Ayo, pendeta Tuhan sampai aku. Itu ada Ibu Lydia. Bapa di surga, kami bersyukur di ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami sangat merasakan kehadiran-Mu yang begitu indah dan luar biasa telah menjamah dan terus akan menjamah dan memberkati kami Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam hadirat melalui ibadah kami, melalui pujian, penyembahan firman Tuhan dan diskusi untuk membawa kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan. Oleh karena itu, hamba-Mu menyerahkan ibadah family ministry pada sore hari dalam tangan Tuhan. Ada urapan yang luar biasa buat Ibu Adeline Tuhan yang Kau pakai hamba-Mu ini. Biarkan setiap pujian yang dinaikkannya membawa mujizat, membawa sukacita yang besar dalam setiap kami Tuhan yang mengikuti Zoom ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah yang Kau pakai Tuhan. Ini sudah gini Pak. Yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami buka ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Pak Sunar Handoko. Ya, teman-teman yang mau kesaksian boleh, silakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita mau angkat satu buah pujian sukacita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya. Mohon maaf tadi saya agak kelempar. Mari angkat pujian ini, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai
langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Tiba saatnya Bapak Ibu boleh memberikan kesaksian, bagikan kesaksian Bapak Ibu, biar itu boleh menjadi berkat buat kita yang ada di sini. Haleluya, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom, Ko Chandra. Ya, kesaksian saya selalu mujizat Tuhan ya. Lagi itu mertua saya laki-laki diguna-guna orang. Mertua saya kan nama anak-anaknya semua toko mas. Toko mas di daerah Tangerang, ada di daerah Cirebon, Bandung, Pemanukan. Nah, yang di Tangerang ini yang mertua saya yang laki-laki, orangnya jujur baik loh, bener-bener. Masih aja ada orang bikin guna-guna buat dia. Saudara 50% hampir lagi lewat. Nah, satu saat mamanya punya adik, bini saya punya mama punya adik. Tiba-tiba dia masuk ke rumah saya, ke Jembatan 5. Ayo sekarang pulang, dia bilang. Pulang Chan, pulang Pan. Kenapa? Ada apa II namanya panggil II. Papa nggak lama lagi waktunya mau lewat katanya. Hah, kenapa? Ya diguna-guna orang. Yang guna-guna siapa? Nggak tahu tuh, atau siapa. Padahal orangnya jujur baik loh. Masih diguna-gunain. Ya mungkin ini terus terang saingan bisnis toko mas. Ya udah. Tapi gue mau mampir dulu Jembatan Besi, mau ke rumah Tai Pakung. Dia mau nanya Tai Pakung, dia mau nanya Tepekong katanya. Nah lu, saya bilang Tuhan saya malu nih, saya terang ada di tengah-tengah mereka terang hidup saya terang nih. Dia orang mau ajak saya ke tempat dukun, dukunnya dukun Tepekong. Saya doa dalam hati, Tuhan batalkan gagalkan rencananya jahatnya, batalkan dalam nama Yesus saya bilang. Nah ceritanya udah sampai, dia ketok-ketok pintu, ada Tai Pakungnya, ada. Ceritanya lagi mabuk, lagi teler. Jadi ketakutan nih, iya ketakutan. Jadi nggak jadi. Oh, batal aja deh, dia bilang. Nggak berani, dia bilang. Nah ini satu kemenangan buat saya. Tiba-tiba orang-orang itu bisa teler, mabuk. Dia minum. Terlalu keras mungkin. Nah jadi saudara saya itu udah nggak berani lagi. Udah deh kita pulangnya. Nah maksudnya ada rencana Tuhan yang lain. Nah akhirnya kami menuju ke Tangerang di Balaraja. Singkatnya sampai di Balaraja, waduh saya hitung kurang lebih ada 20 orang. Papanya udah geletak, udah begini udah geletak. Saya bilang Tuhan saya mantunya loh. Saya diundang datang ke sini bukannya hanya tunggu lewat doang, bukan. Saya minta Tuhan menyatakan mujizatnya, saya bilang. Melalui ini yang datang tamu-tamu mereka menyembah berhala semuanya. Semuanya menyembah berhala. Saya bilang awas tolong, gue bilang awas. Saya bilang saya mau masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar terus saya nyanyi berdoa. Dia panas, rohnya panas rohnya. Saya usir dalam nama Yesus. Saya bilang, hei iblis tempatnya bukan di tubuh manusia lagi. Iblis tempatnya di neraka. Saya datang dengan nama Yesus. Pergi
pergi sekarang di mertua papa saya, pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Terus saya usir. Akhirnya Tuhan nyatakan kuasanya, saudara, dia udah diam. Kira-kira 5 menit apa 10 menit dia sadar. Dia bilang, kok ada di sini? Dia bilang, ini kan saya mantunya. Ada di sini ya, Papa udah baik, Pak. Udah baik. Minta minum dong. Dia minta minum. Setelah itu kurang lebih 15 menit minta bubur ayam. Nah, memang dia masak bubur ayam. Dia kasih makan bubur ayam. Tuhan Yesus, saya bilang, ajaib loh. Saudara, waktu saya nikah sama istri saya, mertua saya benci sama saya loh. Kenapa? Anaknya satu keluarga tuh terpekong semua. Saya bisa menangkan anaknya. Anaknya kan istri saya. Nah, melalui itu mertua saya sama anak-anaknya semua laki-laki, semua kurang dia pada 11 orang. Mertua saya punya kokoh semuanya. Sekarang dia sayang sama saya loh. Kenapa? Papanya selamat soalnya. Papanya nyatakan mujizatnya. Nah, melalui itu saudaraku, sampai sekarang keluarga mertua saya, kokohnya, anaknya, adiknya, anaknya mertua saya itu di rumahnya sudah buka persekutuan doa. Waduh, saya kaget. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bahkan saya juga pernah diundang datang di Tangerang. Saya bilang, ini mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil ya. Dulu mertua saya benci sama saya, benar-benar benci. Kenapa? Kalau gue mati, siapa yang sembayangin saya? Saya bilang, siapa yang kasih makan buat saya? Dia bilang ke saya situ, Ma, Pa, orang kalau udah meninggal nggak mungkin bisa makan lagi, alam rohnya udah beda. Jangan bilang meninggal. Kita masuk rumah sakit aja, UGD, jangan bilang ICU udah. Kita nganter makanan apapun, udah nggak bisa makan, udah nggak nafsu makan. Apalagi udah meninggal, saya bilang, Tuhan terima kasih. Semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Sekarang satu keluarga bertobat, terima Yesus. Haleluya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya mau nyanyi satu pujian dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Injil. di G, kalau bisa di G. Pak Johan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bisa nggak? Lagunya enak. Lagu Alkitab. Saya hobi nyanyi. Saya dulu nyanyi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo, Pak Johan belum dibuka mic-nya Pak Johan. Oh iya, Pak Johan belum buka. Belum buka Pak Johan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Korintus, Galate, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu, Matius, Lukas, Yohanes, Kisah, Korintus, Galate, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Yudas dan akhirnya Wahyu. Terima kasih. Kami serahkan pada hambanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Ko Chandra. Tuhan Haleluya. memberkati pelayanannya. Ayo Bapak Ibu kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Kita ingat masa sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian perjanjian baru ini. Matius, Lukas, Yohanes, Galate, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 1 dan 2 Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Haleluya, puja nama Tuhan Yesus. Kita sungguh diberkati mengingat masa sekolah minggu kita. Haleluya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Silakan. Ada teman saya itu, Gunawan Hondala itu. Silakan hambanya. Pak Gunawan Oh iya, Hondala. silakan hambanya bersaksi.
Pak Pendeta Gunawan Hondala, silakan mau kesaksian boleh. Pinter ayat tuh. Pak Gunawan. Bu Lydia tuh, Gunawan Hondala tuh. Ya udah apa tuh di kepala banyak. Silakan Pak Pendeta Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan mau ke Cilegon tuh, Serang tuh, Bu. Udah sering dia. Ya, dia bilang nanti sekalian pelayan mau nginep di sana sekalian. Haleluya. Oh, lagi tanggung kali dia lagi kemana itu. Pergi. Ya, silakan sebuah lagu, Bu Adeline. Mau masuk firman. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap Bapak. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kesaksian kita. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu kita kembali angkat satu buah pujian yang mengatakan bahwa dialah tetap Tuhan. Kau tetap Tuhan. Tata selami kasih Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan kita. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Oh. Kau tetap Allah, Yesus. Sama-sama katakan tak terselami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap ada. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Tak terselami pikiranmu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan kami suatu berkat yang luar biasa Bapa. Untuk kami duduk diam di hadirat Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kau tetap Allah sampai selama-lamanya. Yesus tetap Allah. Haleluya Tuhan. Aku pujian ini sekali lagi. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan
Kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada hambanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, silakan hambanya Bapak David Sunanandoko. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dibuka Pak Sunarandoko. Shalom, selamat sore semuanya. Halo. Sudah keluar suaranya? Sudah, Pak. Videonya belum terbuka, Pak Sunar. Kayaknya terganggu sinyal ya, Pak. Pak Sunar terlempar. Pak Sunar terlempar ke pemingguan. Terlempar, nggak ada. Ya, ditunggu sebentar. Allah Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Sambil menunggu angkat pujian ini lagi ya, Pak ya. Ya, boleh. Silakan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya tiada yang lain, hanya Tuhan selamanya. Ini suaranya biar. Dah, maaf tadi terputus. Silakan hambanya. Maaf tadi terputus ini. Ya, Maaf, silakan. ini saya lagi jalan ke depan nih. Saya jalan ke depan. Sebentar ya. Ya, ya. Tiba-tiba kok hilang ya? Sinyal, Pak. Sinyalnya kurang. Iya. Sinyalnya hilang. Ini mudah-mudahan tidak hilang lagi nanti. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Ya. Baik, sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini kami boleh dipertemukan dalam Zoom meeting, dalam acara yang indah untuk sharing firman Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, jamah lawat dan urapi setiap peserta Zoom meeting, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pondasi yang kokoh dalam langkah kami melangkah di dunia ini, sehingga dipastikan kami selalu berada di jalan Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius 7, ayat 21 sampai 23. Ini ayat ini sangat luar biasa ya, ngeri sekali. Coba kita baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ngeri sekali. Jadi, saat Tuhan Yesus melayani di bumi, kurang lebih selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus selalu berjalan berkeliling untuk apa, saudaraku? Untuk berbuat baik. Nah, dengan menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Kita baca dari Kisah Rasul 10, ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi, untuk bisa menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, ada 2 hal yang harus kita dapat dari Tuhan. Yang pertama itu urapan dari Tuhan dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Yang kedua, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus dan penyertaan Tuhan, semuanya yang kita lakukan ini hanyalah rutinitas, tidak ada kuasa, tidak ada dampak, tidak ada pengaruh dari yang kita layani. Apalagi mengusir setan, boro-boro setannya pergi. Ya, jadi semua yang baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi semua yang benar di hadapan Tuhan sudah baik, sudah tentu baik bagi manusia. Semua orang percaya harus tekun berbuat baik dengan dasar yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti di Matius 10 ayat 16. Ayat ini juga ayat pegangan saya ya. Dikatakan, lihat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Hendaknya engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat aku mengutus engkau itu artinya kita harus di mana-mana itu terlihat sebagai utusan Kristus yang taat kepada gembalanya. Nah, kalau saya punya karyawan, saya utus, kemudian karyawan saya itu tidak menunjukkan ketaatannya kepada bosnya, apakah orang yang didatangi itu respect? Saya pikir orang nggak respect sama sekali ya. Tetapi kalau dia menyatakan rasa hormatnya, rasa kagumnya, rasa mendukungnya kepada bosnya, pasti kita semua akan kagum. Nah, demikian pula kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita di marketplace ini ketemu domba, ya ketemu serigala. Nah, pada waktu kita bertemu dengan serigala, karena serigala itu melihat ketaatan kita, rasa hormat kita, rasa takut, roh takut akan Tuhan yang kita miliki, keteladanan kita, terang dan garam yang kita pancarkan. Mereka pasti akan melihat kemuliaan Kristus melalui apa yang kita peragakan dan kita katakan. Amin. Sehingga mereka akan nanti ikut pada kita. Nah, ayat selanjutnya mengatakan kita harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu artinya gini, kita lebih cerdik daripada orang dunia. Ular adalah lambang dari binatang yang paling cerdik di dunia. Kenapa kita lebih cerdik dari orang dunia? Karena kita bukan hanya paham firman Tuhan itu teorinya saja. Bukan ahli teori kita. Tetapi kita sudah mengalami. Sehingga kita paham baik teori maupun prakteknya. Sehingga walaupun kita cerdik,
tetapi kita nggak mau menipu. Kita nggak mau korupsi, kita nggak mau bohongi, kita nggak mau ngerjain orang, kita nggak mau curang, kita nggak mau nakal. Amin. Kemudian, tulus seperti merpati. Artinya begini, orang yang tulus biasanya tuh mudah dibohongi. Kita ini tulus seperti merpati karena apa? Roh kita sudah dipersatukan dengan Roh Kudus. Sehingga hati nurani kita ini sangat peka, mendengar suara Roh Kudus, kita selalu mendengarkan nasihat Roh Kudus, sehingga walaupun kita tulus, tapi nggak mungkin bisa dibohongi. Nggak mungkin bisa ditipu. Nah, dan kita ini melayani Tuhan itu, tampil di mana-mana itu ya tulus, tanpa pamrih, rendah hati, jujur, baik hati, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kita nggak bisa dibohongi. Orang takut akan bohongi kita. Nah, jadi cerdik tetapi nggak mau membohongi, tulus tapi nggak bisa dibohongi. Nah, Tuhan benci dengan orang yang bibirnya memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh. Seperti di Matius 15 ayat 8 yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Nah, jadi kalau ada orang yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya melayang-layang di tempat lain, itu Tuhan itu sakit hati sekali. Seolah-olah itu sebuah ejekan. Apa yang dia ucapkan dengan bibirnya itu bukan memuliakan Tuhan, tapi seolah-olah mengejek. Ya. Jadi ada sebuah kesaksian. Ada seorang bapak ini diangkat Tuhan ke surga. Bapak ini kaya ya, usahanya berhasil. Kemudian di surga itu diajak ke sebuah tempat. Di mana di tempat itu penuh dengan bibir. Wah, ada jutaan bibir di sana. Dia bertanya, Tuhan, kok bibir aja sampai di sini, ini bibirnya siapa aja? Nah, Tuhan bilang, nah itu, karena mereka memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya, ya bibirnya aja yang masuk surga. Orangnya enggak. Karena apa? Hatinya jauh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak senang dengan orang yang hanya lamis, hanya mengucapkan, meninggikan nama Tuhan itu dengan bibirnya, seolah-olah betul-betul, tetapi sebetulnya hatinya jauh. Hatinya hanya berorientasi kepada uang, pada kemuliaan diri, kepada keterkenalan, pada ketenaran, popularitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, setelah kita baca dari ayat 21 sampai 23 dari Matius 7 tadi, itu kita harus betul-betul ingat. Ya, ayatnya itu ngeri sekali. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi apa saudara? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada akhir zaman nanti banyak orang yang berseru Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan, buat mukjizat. Akhirnya Tuhan berterus terang, enyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Karena nanti di surga, nanti pada waktu kita meninggal, kita menghadap yaitu di tahta penghakiman kekal, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama di bumi. Jangan sampai nanti kita diusir, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, engkau hanya semua pembuat kejahatan. Nah, oleh karena itu, kita harus bukan hanya berbuat baik, tetapi berbuat baik dan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mampu berbuat baik dan benar? Nah, caranya, kita harus berbuat baik dengan prinsip, dengan 3 prinsip. Prinsip pertama, harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Berbuat baik dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti di ayat 21 tadi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Untuk bisa memahami kehendak Bapa di surga, kita harus menerima urapan ya dari Roh Kudus dengan kuat dan kuat kuasa, seperti di Kisah Rasul 10:38 tadi. Kemudian harus memiliki penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita juga harus memiliki apa? Hati yang melekat kepada Tuhan. Bukan hatinya jauh. Bibirnya muliakan Tuhan, tapi hatinya jauh.
Yang benar bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Kemudian senantiasa bersyukur dan memuliakan namanya. Seperti di Matius 15 ayat 8 tadi. Tuhan tidak suka orang hanya bibirnya saja yang seolah-olah memuliakan namanya, tetapi hatinya jauh. Walaupun kadang-kadang Tuhan memakainya untuk melakukan hal besar, seperti dipakai Tuhan untuk bernubuat, untuk mengusir setan, mengadakan mujizat, dan lain sebagainya. Banyak ya di akhir zaman ini pendeta-pendeta besar yang punya gereja mega church ya, besar sekali, seolah-olah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu dia meninggal, waduh, boroknya kelihatan semua. Gerejanya hancur lebur, anak-anaknya rebutan harta, kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini ngeri sekali. Jadi jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita beranggapan, wah kita ini sudah melayani Tuhan, kita sudah ngusir setan, kita sudah membuat mujizat, kita dipakai Tuhan untuk AKR besar, untuk apa-apa, untuk melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ingat, apakah kita ini sudah hatinya melekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah selalu berbuat baik dan benar? Apakah kita ini sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga? Nah, ini pertanyaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita mampu berbuat baik dan benar? Yang kedua caranya kita harus berbuat baik dengan prinsip yang kedua, yaitu melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 23a. Ayat 23a mengatakan begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ingin kita ini bertobat, lahir baru, hidup baru. Ya, jadi jangan kembali ke dosa yang lama. Kita harus ikut pemuritan. Minimal 3 tahun, 3,5 tahun lah minimal. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Nah, agar kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi. Kalau kita nggak pernah ikut pemuritan, kita nggak akan ngerti. Nggak pernah akan kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Padahal yang paling mendasar dalam kekristenan adalah apa, saudaraku? Yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana mungkin kita jadi murid Kristus, jadi anak Allah, kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Pastikan kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik melalui firman-Nya dan dikenal Tuhan melalui hubungan intim kita dengan Tuhan, melalui firman yang kita lakukan, melalui rencana Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, agar kita setelah kita ini ikut pemuritan, kita harus melakukan apa? Amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikan semua bangsa sebagai muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Jadi saudaraku, setelah kita melakukan amanat agung, kita harus memberitakan juga berita pertobatan dan pengampunan dosa seperti di Lukas 24 ayat 47. Dilanjutkan dengan sebagai saksi Kristus. Kamu adalah saksi dari semuanya. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun, ketemu siapapun, kapanpun, kita harus berdiri sebagai saksi Kristus. Nah, saksi itu seperti suara seorang pembeli yang puas. Jadi dia akan menceritakan, wah aku beli di tempatnya Pak Handoko, beli Honda, puas. Dia ceritakan. Nah, kesaksian seorang pada pelanggan yang lain itu, wah, titik 3 itu sangat kuat banget. Karena ini bukan yang jual. Kalau yang jual kan paling pakai cangkemnya baku lah. Mulutnya penjual biasa seperti itu. Nah, penjual ini ibarat pendeta mempromosikan kerajaan Tuhan. Wah, seperti sales, suara seorang sales, atau kalau orang Jawa bilang cangkemnya batu. Tapi suara seorang saksi itu adalah suara seorang pemberi yang puas. Jadi idealnya ya seorang pengkhotbah itu didampingi dengan para pesaksi, menyaksikan apa yang dia khotbahkan itu. Jadi khotbah melalui pertobatan ya, kesaksian dari orang yang bertobat dan seterusnya. Nah,
Nah, kalau kita ini sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kemudian kita harus belajar mengetahui sebenarnya kita punya bakat dan talenta apa. Kita gali, kita kembangkan sampai maksimal, kemudian digunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan selalu menggunakan bakat dan talenta kita untuk masuk dalam rencananya. Nah, tidak mungkin seorang beli truk gandeng ya, yang bisa muat 10 ton hanya untuk kota-kota. Pasti dia punya proyek besar yang bisa ngangkut barang-barang sebanyak itu, sehingga truk itu bisa kerja maksimal dan mendapat banyak keuntungan. Nggak mungkin pergi gereja naik truk gandengan. Ya, pergi gereja ya naik sedan pastinya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, ini setelah kita mengasah secara maksimal bakat dan talenta itu kita gunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meniti karier kita, untuk pelayanan kita. Nah, jangan sampai nanti kalau kita sudah menghadap di tahta penghakiman kekal, Tuhan Yesus bilang, "Nyalah kamu, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan." Nah, ini jangan sampai terjadi, karena kita sudah tahu persis. Tadi tahu kehendak Bapa, sekarang tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa berbuat baik dan benar? Yang ketiga, prinsip yang ketiga, kita harus melakukannya secara benar, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan, sesuai yang diteladankan Tuhan Yesus. Walaupun kita melayani Allah Tuhan secara kasat mata, ini kelihatan sungguh-sungguh, tetapi kalau caranya tidak benar di hadapan Tuhan, semua itu hanyalah sebuah kejahatan. Contohnya Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini telah berjanji kepada Petrus, nanti kalau tanahku itu laku, uangnya 100% akan kupersembahkan kepada pelayanan Tuhan. Tapi begitu tanahnya laku, mereka sepakat untuk menyerahkan sebagian aja. Yang pertama Ananias dulu menyerahkan sebagian. Ditanya sama Petrus, loh ini sudah semua belum? Sudah semua, padahal dia bohong. Petrus berkata, rumah itu milikmu, dan setelah dijual pun milikmu. Tetapi kenapa engkau membohongi Allah yang Maha Tinggi? Terus dia mati, dihukum Tuhan, karena dianggap dia pembuat kejahatan. 3 jam kemudian istrinya juga ditanya sama Petrus. Jawabannya sama. Bilang ini uang dari hasilnya semua. Petrus bilang, apa kamu nggak tahu bahwa suamimu baru saja mati karena berbohong? Nah, akhirnya istrinya Ananias pun juga mati secara mengerikan. Mereka dikubur bersama-sama. Karena mereka ini di hadapan Tuhan tidak lebih hanya pembuat kejahatan. Mereka berbuat baik untuk menjual tanahnya dan disumbangkan kepada Tuhan. Tapi mereka berbohong. Mereka berbuat baik tapi dengan cara yang tidak benar. Lah kenapa mereka nggak bilang aja, nanti kalau tanah ini laku, sebagian akan aku berikan kepada pekerjaan Tuhan. Nah ini nggak apa-apa. Jangan bilang semua. Sudah bilang semua ya dikasihkan semua. Jangan ada yang sisa. Akhirnya ngeri dihukum Tuhan seperti itu. Jadi saudaraku, walaupun kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan di tempat ini, tapi ayat ini sungguh ayat yang sangat mengerikan, ayat yang memberkati saya, mengingatkan saya, jangan-jangan kita nanti diusir, jangan-jangan kita nanti ditolak, jangan-jangan kita dianggap pembuat kejahatan. Jadi saudaraku, kalau kita berbuat baik, seperti Ananias dan Safira, tapi tidak dengan cara yang benar, akhirnya di hadapan Tuhan dianggap hanya penjahat, dihukum mati. Ngeri nggak? Jadi sekali lagi saudaraku, jangan pernah membohongi Tuhan. Jangan pernah berdusta untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah dengan bibir memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh. Jangan pernah kita ini hanya pura-pura di hadapan Tuhan. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Semakin hari semakin mengenal, semakin mengerti kehendaknya, semakin mengerti rencananya, semakin mengerti bagaimana melakukan berbuat baik dengan cara yang benar. Nah, kesimpulan kita pada malam hari ini, yang pertama, berbuat baik saja belum cukup, harus dilakukan secara benar agar berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita contoh Tuhan Yesus yang berjalan setiap hari berkeliling untuk berbuat baik, menyembuhkan
semua orang yang sakit yang dikuasai oleh iblis. Dia bisa melakukan itu karena apa? Yang pertama karena Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang kedua karena Allah menyertainya. Kisah Rasul 10:38 tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita mampu berbuat baik dan benar? Caranya kita harus berbuat baik dengan 3 prinsip. Prinsip yang pertama, kita harus melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, kita harus melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 23, tadi ayat 21. Yang ketiga, kita harus melakukannya secara benar. Artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Sesuai dengan apa yang diteladankan Tuhan Yesus. Jadi, sekali lagi saudara, kita harus berbuat baik. Ya, oke, berbuat baik. Tapi semakin lama kita harus ditambah. Sudah baik dan benar belum? Nah, karena apa? Kalau kita hanya baik saja, kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan, jangan-jangan nanti kita dianggap membuat kejahatan, kan ngeri sekali. Ya, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Segala puji kalau kita ini khotbah, kita pelayanan di mana-mana ini dianggap orang hebat, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan Yesus. Kalau kita menikmatinya, kita bangga, berarti kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan sama sekali nggak berkenan. Kita bilang aja, semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya cuma alatnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak memakai saya ini bukan siapa-siapa. Amin. Jadi, mudah-mudahan renungan hari ini bisa menegur kita, mengingatkan kita, agar kita semakin hati-hati dalam berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi dengan cara yang benar. Amin. Tuhan Yesus berkati. Boleh tutup dalam doa, Bapak David Sunara Koko. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tekun berbuat baik dengan subtemanya berbuat baik dan benar. Kami tahu Tuhan, segala yang baik, yang benar di hadapan manusia belum tentu. Yang baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan pasti baik dan benar di hadapan manusia. Kami harus terus belajar Tuhan, agar kami lebih mengenal-Mu lagi. Semakin dekat, mulut kami tidak pernah berhenti memuliakan nama-Mu, dan hati kami semakin dekat dengan-Mu. Kami semakin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semakin tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami semakin tahu bagaimana caranya berbuat baik dengan cara yang benar. Kami percaya itu nggak mudah Tuhan, tetapi bersama Roh Kudus, dengan kuat kuasanya serta urapan perlindungan dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Karena kami memiliki Allah yang Maha Kasih, Maha Adil, dan Maha Kuasa. Tuhan akan pasti bisa merubah kami dari yang nggak mampu menjadi mampu, yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak bisa menjadi bisa. Kami percaya bersama Tuhan Yesus segalanya tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota persekutuan ini agar Tuhan melimpahkan berkat-Nya, pelayanan dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam kita melakukan kehendak, perintah, dan ajaran Tuhan, melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maupun dalam kita berbuat baik dan benar, agar kita tidak salah seperti Ananias dan Safira. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak David Sunarandoko ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Berbuat baik itu belum tentu benar ya. Tapi kalau orang benar itu pasti berbuat baik. Ya. Orang baik itu belum tentu benar hidupnya. Tapi orang benar pasti baik hidupnya. Amin ya. Karena di Amsal 18 ya 10 ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia akan menjadi selamat. Ya. Kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan ya, karena dia menara yang kuat. Kesanalah kita orang benar berlari dan kita akan menjadi selamat. Ya, memang nggak mudah ya. Hidup benar itu nggak mudah ya. Kadang-kadang kita bisa jatuh lagi ya. Dalam hal apa? Dalam hal berbohong ya. Pikir bohong kecil nggak apa-apa lah, cincai. Tuhan Yesus nggak ngerti cincai ya. Bohong kecil sama bohong besar itu sama ya. Kita harus benar-benar
membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu yaitu hidup benar, ya. Tidak ada yang salah di mata Tuhan, ya. Terkadang manusia ini sukanya banyak salah, ya, bukan banyak benarnya, tapi di family nggak ada yang seperti itu. Amin, ya. Kita harus benar-benar harus memiliki mata yang selalu tertuju kepada Tuhan, ya. Kita harus perbaiki tingkah langkah dan perbuatan, itu ada di Yeremia 7 ayat 3, ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bait tubuhmu, ya. Kita harus benar-benar benahi diri, ya. Yang dulunya mungkin kita gampang emosi, ya, suka marah-marah, ya. Kita harus buang itu semua, ya. Karakter-karakter yang tidak disukakan hati Tuhan, ya. Kita harus buang itu jauh. Kita harus memiliki buah roh, ya. Kasih, kelemah lembutan, ya. Sabar, ya. Penguasaan diri itu harus kita miliki, ya. Tapi dari semuanya 9 buah roh itu kita harus penuhi itu, karena itu yang menjadi sifat Tuhan, ya. Kelemah lembutan, ya. Waduh, bisa saling mengasihi, itu yang harus kita impartasikan, ya, sehingga kita ini adalah suratan yang terbuka, ya, terang Kristus. Kemanapun kita melangkah, orang akan melihat ada terang Kristus dan dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang kepada Tuhan dan boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih Bapak David Sunaranoko yang sudah memberkati kita semua. Silakan sebuah lagu mungkin Ibu Adeline untuk doa syafaat Ibu Lydia. Nanti bincang-bincang dipimpin Bapak Nicholas Liang, ya, sudah sampai di tempat itu. Saya tadi lihat masih di jalan, saya pas lihat ini, wah, puji Tuhan sudah di tempat di rumah, puji Tuhan. Silakan Bu Adeline atau Pak Nicholas. Ya, boleh. Pak Nicholas aja, Pak, boleh, Pak. Oke. Silakan Pak Nicholas. Sebuah lagu sebelum masuk doa syafaat. Nanti bincang-bincang Bapak Nicholas ya. Tuhan Yesus memberkati. Buat ya harus bayar harga, ya. Beliau nggak jualan ya hari ini, ya. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala, juga Ibu Adeline. Hari ini spesial buat kita, diberikan oleh Bapak Hamba, Bapak Pendeta Sunar, David Handoko, yang kembali kita bertemu kembali di FM ini. Tentu ada kasih dan kemurahan Tuhan yang memberikan satu kekuatan baru. Ketika kita mendengar tentang Ananias dan Safira, ketika saya mendengar tentang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, maka belajar dari sini, semakin kita mengerti maunya Tuhan, agar hati kita bukan hanya 100%, kita harus berikan lebih daripada 100% untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memberikan 1000% buat kita. Haleluya. Oleh karena lurahan ini karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janji-Mu terjadi bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Makasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Yang ada dalam surga, terima kasih sore hari ini kami boleh dibekali kembali untuk kami boleh berjalan lebih benar lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau selalu mengawasi di dalam setiap apa yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu mari pimpin sertai kami ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami terus Tuhan di dalam jalan yang benar ya Bapa. Biar kasih kemurahan Allah terus menolong, menyertai dan Tuhan memimpin terus ya Bapa. Kami juga berdoa kembali buat Bapa Sanur Handoko Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu. Biar kiranya kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan, pakai terus Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan menolong, bahkan sekeluarga Tuhan, keluarganya semua Tuhan lindungi, jaga ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam pelayanannya, terus Tuhan menolong dan memakai ya Bapa. Biar kuasa mujizat Allah terus dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pak Mingguan Tuhan. Kau terus pakai di dalam memimpin Tuhan, di dalam jom ini Tuhan, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua keluarga, buat Ibu juga Jama, berikan kesembuhan, dan juga buat anak mantu cucunya, Tuhan tolong semua lindungi, jaga mereka, biar mereka juga boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Hendra, Tuhan tolong Jama, tangan kakinya boleh berfungsi seperti semula. Tuhan Jama hatinya begitu merindukan untuk melayani terus pekerjaan-Mu Tuhan di tempat-tempat yang terpencil ya Bapa. Sebab itu Tuhan mari kuatkan kembali, pulihkan kesehatannya kembali. Terima kasih Bapa, tolong semua keluarganya Bapa, buat anak mantu cucunya biar Kau berkati, Kau tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga tolong semua yang sudah melayani juga Tuhan. Buat Ibu Andelin juga tolong pakai terus layanannya. Buat musik Pak Johan juga pakai Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua kami yang sudah ikut Tuhan, Kau berkati, Kau tolong, Kau campur tangan. Pakai kami masing-masing di tempat kami, pelayanannya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati semua yang melayani Tuhan. Kau tolong, Kau pakai terus buat Pak Nikolas, Kau pakai Ibu Andelin, pakai Tuhan pelayanannya Pak Joni, Pak Direkson, Tuhan tolong, hiburkan di mana kakaknya yang meninggal Tuhan. Kau terus kuatkan, sertai campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakai mereka semuanya
menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan tolong dari Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya. Kau pakai mereka semuanya Tuhan. Mereka bekerja dan yang sudah dipercayakan pekerjaannya Tuhan, Kau terus sertai campur tangan-Mu. Menteri Kesehatan Tuhan, biar selama mereka baik Bapak, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doakan semua buat orang-orang sakit Bapak yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong semuanya ya Bapak. Keadaan konflik yang masih bergejolak Tuhan di Rusia dan Ukraina, Tuhan tolong biar ada perdamaian Tuhan, biar kasih-Mu menyertai, menolong. Banyak korban yang sudah terjadi Tuhan, biar kasih Tuhan menolong semuanya. Bahkan buat Jokowi juga diangkat sebagai Tuhan perdamaian ya Bapa, biar kasih juga akan menolong, biar terus Tuhan menyertai dan campur tangan buat bangsa Indonesia, terus Tuhan diberkati, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kita yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, terima kasih doa syafaat dari Ibu Lydia, host yaitu yang dipimpin oleh Bu Adeline tadi luar biasa. Ada Pak Johan Untung ya tadi bernyanyi luar biasa, ya kan? Dan terima kasih kepada Bapak David Sunar Handoko. Kalau hari ini Pak Gembala mempunyai kerinduan untuk mengundang Bapak Sunar Handoko, artinya Pak Tuhan rindu kita bertemu Pak hari ini. Maka kami diberkati dengan segala firman yang dihadiahkan buat kami di FM hari ini, ya kan? Maka firman-firman yang hidup ini membawa kami supaya jauh kita semua lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena teguran-teguran inilah yang selalu membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Pak Gembala tadi betul, ya kan? Bahwa kalau hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai kita sampai zaman. Berada di tempat yang luar biasa, yaitu Yerusalem baru. Haleluya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih hari ini kiranya Bapak David Sunar Handoko diberkati dengan segala pelayanannya, keluarganya, usaha, dan diberkati dengan segala kesuksesannya. Nanti saya bilang dengan Pak Gembala, kalau kita ke Jogja, kita akan mampir ke Bapak David Sunar Handoko, hambanya. Tuhan berkati, haleluya. Baik, yang pertama saya akan panggil di sini tidak Ibu Lydia, tapi hambanya Ibu Messi. Luar biasa Ibu Messi, keluar masuk tadi ya.
Luar biasa. Termasuk juga Pak David Sunar Handoko tadi sempat hilang juga. Ya, kita ini di YouTube, Pak. Ya kan, kita bicara dengan roh ini. Tapi foto kita kelihatan. Luar biasa Tuhan menciptakan ini. Silakan Bu Messi. Haleluya, banyak. Ya, makasih Pak Nikolas. Terima kasih Pak David Sunar Handoko untuk firman-Nya tuh yang mengingatkan kita kembali, Pak. Kalau kita dipakai Tuhan itu semua karena Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan kita nggak bawa apa-apa. Ya, kalau kita punya apa-apa itu karena Tuhan. Kalau kita bisa melayani itu karena Tuhan. Ya, tadi Bapak bilang ya, jangan sampai firman Tuhan itu datang kepada kita ya. Aku sudah mengenal Engkau. Wah, repot ya Pak ya. Kita udah capek, udah tenaga, udah uang, udah pikiran, segalanya. Terus Tuhan bilang nggak kenal. Waduh, sia-sia pelayanan kita. Tapi puji Tuhan ya, firman Tuhan datang mengingatkan kita. Saya percaya Tuhan sayang sama kita, sehingga Tuhan datang mengingatkan kita melalui firman-Nya. Ya, barangkali saat ini kita sudah lupa ya, karena dipakai Tuhan sampai kita rasa wah kita hebat ya. Mata-mata bukan karena kita tapi karena Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan tidak semua orang yang dapat melayani Tuhan. Kalau kita dipercayakan sama Tuhan untuk bisa melayani Dia, mari kita mau melayani Dia semua, kata Bapak, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Pak untuk firman-Nya yang luar biasa mengingatkan kita kembali ya, untuk apapun yang kita lakukan semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Sunar Handoko. Saya kembalikan Pak Nikolas. Ya. Jadi begini, Bu Messi, jadilah seperti sebuah sepeda ontel. Sepeda ontel itu yang dikaryakan atau disimpan di museumnya Pak David, semakin tua semakin mahal harganya. Luar biasa ya kan? Jadi jangan melihat orang semakin tua semakin murah. Enggak, Tuhan itu melihat apa yang dikerjakan kita semakin hari bertambah. Apa sih buat saya? Ketika kita semakin hari semakin tua, artinya apa? Kita diberkati dengan segala kelimpahan. Bahwa Tuhan mempersiapkan anak cucu kita akan diberkati dengan segala kelimpahan. Maka Tuhan katakan Dia akan memegang dengan tangan kanan dan aku akan selalu melindungi kau sampai memutih rambutmu. Luar biasa. Haleluya Bu Messi. Hambanya selalu dalam pelayanan Tuhan memberkati. Lanjut. Akan memanggil di sini adalah Pendeta Nelly Poso ya. Iya. Halo. Iya, betul. Siap. Oke, lanjut. Ya, betul, sobat. Ini sobatku nih, tahun 2012. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Gunawan. Ini guru kita ini. Selamat malam. Ya. Di sini sudah malam, saya sekarang berada di Kota Palu. Di mana, Ibu? Ya. Saya lagi berada di Palu, sampai besok baru pulang. Oh, Bu. Ya. Jadi di Palu, bukan di Poso. Iya, cuma ada datang izin saya di kantor ini. Perjalanan 8 jam itu ke Poso ya? 6 jam. Oh, 6 jam. Tiap hari 8 jam aku. 6 jam ya, cepet ya. Saya mau tanya. Yang pertama, ada Ibu Lydia ini yang di Surabaya. Ya, bukan Bu, sekolahnya. Serang. Oh, ya, saya kira Ibu Lydia di Surabaya pernah ke desa saya di rumah. Saya kira mamanya Ibu Talita Lili almarhum. Soalnya sama wajah. Makasih. Nah, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya merasa terberkati karena memang pelayanan saya ini kemarin saya lagi memang di rutan, itu yang rutan terus yang ada di beberapa sosial, lalu akan ke pedalaman. Hanya sekarang musim hujan, jadi kapal motor laut itu kurang bagus sekarang jalan kelancarannya karena sering diterpa gelombang, jadi belum bisa ke sana, kami pending. Nah, jadi ini kami karena ada diundang datang di Palu, jadi saya ke Palu ini 2 hari. Puji nama Tuhan, saya sangat terberkati dengan firman Tuhan ini. Karena melayani itu memang harus benar-benar dengan hati yang tulus. Ya, kalau Pak
hambanya Pak Evangelis Pak Pendeta Pak Gunawan sudah pernah ke tempat kami. Dia juga saya lihat memang apa adanya, sama dengan Pak Sunar sudah pernah ke tempat kami juga. Jadi dalam hal ini memang kalau melayani itu apa yang sudah disampaikan tadi itu baru sebagian kecil. Memuliakan Bapa di sorga, melakukan sesuai rencana Tuhan, dan melakukan dengan benar dan sungguh. Karena sebagai seorang hamba Tuhan itu tidak boleh main-main. Dia mau di desa, dia mau di kota, dia mau di mana saja. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, harus memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Di dalam takut akan Tuhan, melakukannya dengan benar, dengan apa yang menjadi yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ada upah surgawi yang menanti kita. Yang kita mau itu upah surgawi. Nah, kalau jatuh bangun dalam pelayanan, karena memang tempat-tempat kita yang berbeda, tetapi puji nama Tuhan, kalau kita memiliki hati yang tulus untuk melihat pelayanan itu sebagai tempat di mana Tuhan sudah memberkati kita, melalui pelayanan itu saya percaya kita semua pasti merasakan kenikmatannya. Sehingga kita tidak sia-sia melayani. Seperti apa disampaikan 3 hal ini saya catat ini. Terima kasih Pak Pendeta Sunar. Saya catat dan ini akan menjadi banyak referensi saya untuk ketika saya pergi melayani di banyak tempat. Nah, seperti saya lihat itu pelayanan macam di di Rutan Poso. Itu kemarin ada 62 napi. Sekarang sudah 29. Berarti banyak sekali orang yang melakukan hal-hal yang tidak apa. Sehingga saya punya hati itu, saya bilang teman-teman, mari kita lihat mereka ini sebagai orang yang perlu dikasihi. Supaya memang benar-benar mereka berubah. Supaya benar mereka itu memiliki hati yang cinta Tuhan. Dan kemudian ketika mereka berubah, mereka keluar, mereka juga bisa menyaksikan apa yang mereka dapatkan ketika mereka diproses Tuhan, dan mereka akan menjadi baik, dan orang-orang yang di ruang lingkup mereka akan menjadi baik. Terakhir, kami di sini tetap berjejaring dalam persekutuan hamba Tuhan. Ada hampir 20 denominasi yang ada di Poso. Setiap bulan sekali kami bertemu secara dalam kesatuan tubuh Kristus di persekutuan hamba Tuhan garis depan. Dan kami juga tetap melakukan tindakan iman apa yang kami bisa. Kami juga tetap melihat teman-teman kami di pedalaman. Kami juga tetap berjejaring, berdoa, bersungguh-sungguh. Dan saling mendoakan. Karena kami berpikir bahwa bukan cuma kami merasakan situasi sekarang ini. Situasi global dunia sekarang ini. Karena sementara terjadi peperangan, terjadi hal yang tidak berkenan, hal-hal yang menggoncangkan semua aspek kehidupan. Sehingga tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus benar-benar berdoa. Ya, saya terpanggil lewat Zoom ini, cuma mohon maaf tidak bisa setiap hari karena memang banyak beban pelayanan. Namanya di desa ini tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang yang harus dikunjungi, sehingga tidak bisa setiap hari. Tetapi saya tetap berdoa dan berupaya untuk apa yang saya bisa. Saya tetap mendoakan semua kawan sekerja Tuhan yang ada di jaringan Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kenal buat Ibu Evangelis, Ibu Pendeta Adeline Tamon. Banyak keluarga Tamon itu di Sulawesi Utara itu. Di Gorontalo, di Manado. Ibu, semangat. Juga ibu-ibu yang lain, bapak-bapak semuanya. Kita satu dalam Tuhan. Mari tetap semangat. Kita kuat, kita berjejaring lewat doa kita. Amin. Oke, Jo. Tenang saja. Nanti datang di Poso makan ya, itu memang di Poso itu begitu luar biasa itu. Memang kita ke sana, dengar, kita lihat, itu luar biasa. Ya. Memang kalau bahas so cantik, so ganteng, ya begitu. So cantik mas sombong. Pak Gunawan ya. Gitu. Pak Gunawan adalah pendeta yang luar biasa. Baik. Terima kasih Pendeta Ibu Nelly. Saya ketika melayani di lapas, saya memanggil narapidana itu satu orang aja yang